Next. So, bentar nih. Oke. Eh, Selanjutnya ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri Anindya Lestari Dianto, ada Inaya Arafanul Aulia, dan ada Salwa Salsabila. Untuk pokok bahasannya di sini ada 6. Yang pertama ada hasil kali dua geseran, yang kedua ada setengah putaran, yang ketiga ada hasil kali dua setengah putaran, yang keempat ada eh, setengah putaran suatu involusi, yang kelima ada contoh soal, dan keenam ada latihan soal. Next. Nah, yang pertama ini ada hasil kali dua geseran. Di sini, geseran sendiri itu suatu pemetaan S yang merupakan geseran bila terdapat ruas garis berarah vektor AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang dengan SP sama dengan P aksen dipenuhi eh, vektor P aksen sama dengan vektor AB. Geseran di atas selalu ditulis dengan SAB. S sebagai geseran. Berikutnya ada dalil 2.4.5 yang berbunyi hasil kali dua geseran SAB dengan SCD akan merupakan geseran lagi SPQ dengan vektor PQ sama dengan vektor AB ditambah vektor CD. Untuk pembuktiannya di sini yang pertama untuk sebarang titik T dalam bidang SABT sama dengan T aksen dengan vektor TT aksen sama dengan vektor AB. SCDT aksen ini sama dengan T double aksen dengan vektor T aksen T double aksen sama dengan vektor CD. Kedua, maka SCD SABT sama dengan SCD T aksen sama dengan T double aksen dan selalu akan dipenuhi dengan vektor T double aksen sama dengan vektor T aksen ditambah vektor T aksen T double aksen sama dengan vektor AB ditambah vektor CD sama dengan vektor PQ. Sehingga untuk SCD SAB ini merupakan geseran lagi dengan vektor gesernya itu vektor PQ ditambah vektor AB ditambah vektor CD. Next. Selanjutnya dari gambar di samping bisa dibentuk kayak gini karena jumlahan dua vektor bersifat komutatif. Jadi vektor AB ditambah vektor CD ini sama dengan vektor CD ditambah vektor AB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SCD SAB ini sama dengan SAB SCD. Jadi hasil dua kali geseran ini bersifat komutatif. Selanjutnya ada akibat teorema 7.6, yaitu komposisi suatu geseran atau translasi dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Untuk pembuktiannya, andaikan GAB ini suatu geseran atau translasi dan titik C ini sebuah titik sembarang. Andaikan titik E tunggal sehingga vektor CE ini sama dengan vektor AB. Dan andaikan titik D, titik tengah vektor CE, maka vektor CE ini sama dengan 2 vektor CD. Jadi GAB SCD ini sama dengan SD SC dikali SC sama dengan SD dikali SC, SC SC sama dengan SD kali I sama dengan SD, maka GAB SC ini sama dengan SD. Nah, yang kedua ada akibat teorema 7.7, yaitu hasil kali dua translasi ini adalah translasi. Ada catatan di sini yang pertama, apabila vektor CD ini sama dengan vektor AB, maka GAB GCD ini sama dengan GAB GBA sama dengan I, dan I ini tuh adalah transformasi identitas. Nah, jika vektor CD ini sama dengan vektor BA, maka I-nya ini sebagai translasi. Selanjutnya ada setengah putaran. Untuk definisi setengah putaran ada definisi 3.1, yaitu misalkan P ini adalah bidang Euclides dengan A titik tertentu pada bidang P. Nah, setengah putaran pada titik A adalah fungsi HA yang didefinisikan untuk setiap titik P pada V sebagai berikut. Yang pertama, apabila P ini sama dengan A, maka HAP sama dengan A. Yang kedua, apabila P ini tidak sama dengan A, maka HAP ini sama dengan Q, sehingga A titik tengah ruas dari vektor PQ. Nah, itu di gambar ini. A ini titik tengah. Selanjutnya ada teorema 7.4. Jika A sama dengan A, B dan P, X, Y, maka HAP ini sama dengan 2A min X, 2B min Y. Untuk pembuktiannya, yang pertama kita misalkan P aksen ini X0, Y0 adalah C, maka A pertengahan atau titik tengah dari vektor P aksen.
Nah, maka di sini kita dapetin karena A koma B. Jadi A-nya sama dengan X tambah X0 per 2. Terus kita kali selang jadi 2A sama dengan X plus X0. Jadi X0 ini adalah 2A min X. Nah, yang B ini sama dengan Y plus Y0 per 2. 2B sama dengan Y plus Y0. Jadi Y0-nya adalah 2B min Y sama dengan Y0. Maka P aksen yang tadi P aksen 2A min X, 2B min Y. Jadi si HA-nya ini HAP sama dengan 2A min X, 2B min Y juga. Jadi terbukti teorema 7,4. Nah, selanjutnya ada teorema 7.1. Di sini teorema 7.1 ini andaikan A sebuah titik dan G dan H dua buah garis lurus yang berpotongan di A, maka HA ini sama dengan MG MH. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama kasus 1 ini dengan P tidak sama dengan A. Nah, karena G ini tegak lurus dengan H, maka kita dapat membuat sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G-nya ini sebagai sumbu X dan H-nya ini sebagai sumbu Y. Nah, dengan A dipakai sebagai titik asal, maka ditunjukkan bahwa setiap P berlaku HAP sama dengan MGMHP. Nah, andaikan PX, Y ini tidak sama dengan A, dan HAP ini sama dengan P double aksen X1, Y1, dan karena tadi HAP sama dengan P double aksen, maka A titik tengah dari vektor PP aksen ini sehingga 0,0 ini sama dengan X1 plus X per 2, Y1 plus Y per 2. Jadi diperoleh X1 plus X sama dengan 0 dan Y1 plus Y sama dengan 0 atau X1 sama dengan min X dan Y1-nya sama dengan min Y. Jadi HAP sama dengan P min X, min Y ini sebagai persamaan pertama. Terus ada komposisi pencerminan di sini MGMH sama dengan MGMH. Dan dengan MG karena tadi MH-nya min X, Y, jadi MG min X, min Y. Nah, artinya MGMHP ini sama dengan min X, min Y sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan kedua diperoleh HAP sama dengan MGMHP, jadi HA ini sama dengan MG MH terbukti. Next. Nah, ini ada teorema 7.1 untuk pembuktian kasus keduanya dengan P sama dengan A. Nah, menurut definisi A ini sama dengan A untuk persamaan satu dan MGMHA tadi sama dengan MGA sama dengan A ini sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan dua ini kan diperoleh HA sama dengan A dan sama dengan HAA sama dengan MGMHA. Nah, jadi HA ini sama dengan MGMHA terbukti. Next. Nah, di sini ada selanjutnya ada definisi. Oh, ada teorema 7.2. Jika G dan H dua garis yang tegak lurus, maka MGMH ini sama dengan MHMG. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama, kalau P sama dengan A, maka MGMHA ini sama dengan MGA sama dengan A. Juga dengan MHMGA sama dengan HMA dan sama dengan A, sehingga MGMH sama dengan MHMGA dan sama dengan A. Untuk P tidak sama dengan A, maka MGMHA sama dengan HA. Nah, selanjutnya MHMGA ini sama dengan P X, min Y dan sama dengan min X, min Y sama dengan HAP. Jadi C sehingga diperoleh MGMH ini sama dengan MHMG. Nah, ini tuh berarti bahwa komposisi pencerminan ini terhadap dua garis yang tegak lurus itu juga komutatif. Selanjutnya ada definisi 3.2, yaitu misalkan A suatu titik tertentu pada Euclides dan T suatu transformasi, titik A disebut titik invarian pada transformasi T. Jika dan hanya jika berlaku TA ini sama dengan A. Next. Selanjutnya ada teorema 3.6, yaitu setiap refleksi atau pencerminan pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Untuk pembuktiannya, berdasarkan definisi dari suatu refleksi atau pencerminan sebuah garis, misalnya sumbu refleksinya adalah garis G, maka akan diketahui bahwa satu MGP ini sama dengan P jika P-nya elemen G. Yang kedua, MGP sama dengan Q jika G ini sumbu dari vektor PQ. Akibatnya ada semua elemen G, jelas bahwa MGP sama dengan P. Artinya P titik invarian pada MG titik varian P titik invarian pada MG ini. Nah, karena G ini mempunyai tak hingga titik,
Akibatnya, titik invarian dari MG adalah tak hingga, yaitu semua titik pada garis G. Karena sumber refleksinya diambil sebarang garis G, maka kesimpulannya ini setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa saja. Oh, oke, selanjutnya ada ada teorema 3.7 yang bunyinya setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Nah, pembuktiannya di sini kita ambil HA itu merupakan sembarang eh, setengah putaran. Nah, berdasarkan definisi 3.1 yang tadi yang ada di sini, catatannya, itu kita bisa menyatakan bahwa P sama dengan A itu, maka terdapat setengah putaran A terhadap titik A itu sama dengan A. Nah, terus berdasarkan definisi 3.2 yang tadi, yang ini, kita juga bisa menyatakan bahwa A yang ada di sini, mana ya? A yang di sini itu merupakan titik invarian dari setengah putaran A. Nah, eh, maka setengah putaran A ini memiliki tepat satu titik invarian di yang A yang tadi. Nah, maka dapat kita simpulkan dan terbukti juga bahwa setengah putaran memiliki tepat satu titik invarian. Nah, eh, ada dalil 252 yang akan dijelaskan oleh Inaya.